Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ramani. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kendal. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pendamping saya sebagai fasilitator adalah Ibu Dwi Rahmawati MPD. Pengajar praktik saya adalah Bapak Riban MPD. Berikut merupakan rangkuman pembelajaran saya pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pengambilan keputusan di sekolah, bahwa keberhasilan pemimpin dalam melaksanakan tugas akan teruji saat dihadapkan pada satu permasalahan dan harus mengambil sebuah keputusan penting. Keputusan tersebut dapat mengubah arah dan kebijakan dari institusi dan juga dapat berdampak pada lembaga yang dipimpinnya. Keputusan yang diambil haruslah berpihak pada murid, tentunya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun koneksi dengan modul-modul sebelumnya, bahwa pembelajaran pada modul ini merupakan suatu yang saling berkaitan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala proses dan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dalam kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik untuk dirinya sendiri, sekolah, maupun masyarakat. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Lalu bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi ing ngarsa Sung Tulodo berpandangan bahwa sebagai seorang guru harus mampu memberikan teladan atau contoh praktik baik kepada para murid. Ing Madya Mangunkarsa memberikan pengaruh bahwa setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras yang dapat menuntun murid untuk mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Tutpuri Handayani. Bila Pratap Triloka diterapkan, maka guru sebagai pemimpin pembelajaran sudah dapat melakukan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Sebagai seorang guru diharapkan memiliki nilai-nilai kebajikan yang sudah tertanam dalam diri untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana. Nilai-nilai positif yang meliputi nilai mandiri, reflektif, kolaboratif,
inovatif, serta berpihak pada murid sudah sepatutnya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dari dua pilihan yang mengandung kebenaran berada pada situasi dilema etika, yaitu benar melawan benar. Tentunya dengan penerapan 3 prinsip, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Dengan menerapkan 3 prinsip tersebut akan menghasilkan keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan akan mengarahkan kita dalam mengambil keputusan, tentunya dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Keputusan yang mampu memunculkan kepentingan dan keberpihakan pada murid yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan kepada pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sesi sebelumnya. Salah satu tujuan kegiatan coaching yaitu menggali lebih dalam potensi yang dimiliki oleh seorang guru. Melalui proses coaching akan terjadi pengambilan keputusan yang mengarahkan pada hal-hal yang positif. Itu artinya, keputusan-keputusan yang diambil haruslah berpihak pada murid. Melalui kegiatan coaching, seorang coach mampu menuntun coachee untuk dapat melakukan pengambilan keputusan yang menerapkan langkah pengujian pengambilan keputusan yang tepat dan efektif, yang berpihak pada murid dan sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal, bermanfaat untuk banyak orang dan dapat dipertanggungjawabkan, akan dapat mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem sekolah. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Seorang guru dalam melaksanakan proses pendidikan harus mampu mengidentifikasi dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri atau self-management, kesadaran sosial atau social awareness, akan keterampilan berhubungan sosial atau relationship skill, sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh atau mindfulness. Terutama sadar dengan pilihan kasusnya, masalah yang menuntut kita untuk mengambil keputusan dari dua pilihan yang secara logika dan rasa keduanya benar, atau situasi dilema etika, yaitu permasalahan benar melawan benar, dan mampu mengantisipasi konsekuensi yang akan terjadi, dan diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan yang diambil. Tentunya, tujuan utama pengambilan keputusan adalah mengutamakan pada kepentingan murid.
berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu membedakan masalah antara dilema etika atau bujukan moral dengan nilai-nilai kebajikan yang dianut seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Seseorang pendidik dapat menerapkan 3 prinsip dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan, terutama pada uji legalitas untuk menentukan apakah masalah tersebut masuk dalam kategori bujukan moral yang berarti benar melawan salah, ataukah permasalahan dilema etika yang merupakan permasalahan benar melawan benar. Apabila permasalahan yang dihadapi adalah bujukan moral, maka dengan tegas sebagai seorang pendidik harus kembali kepada nilai-nilai kebajikan yang dianut. Dengan demikian, seorang pendidik akan dapat mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab dan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, hal yang harus kita lakukan adalah mengenali terlebih dahulu kasus yang terjadi sebelum mengambil sebuah keputusan. Kita harus mampu menganalisa pengambilan keputusan tersebut berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga hasil keputusan yang diambil mampu menciptakan kondisi lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai guru, dengan menjalankan prinsip Among Ki Hajar Dewantara dan pola pikir inquiry apresiatif, diharapkan mampu menjalankan perannya menjadi pemimpin pembelajaran. Ini berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran seperti pada kurikulum, intra, ekstra, dan kokurikuler, proses belajar mengajar, refleksi, dan asesmen yang efektif, dan pengembangan guru, dan lain sebagainya. Guru berperan besar dalam membuat lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang bagi para siswanya untuk belajar. Guru diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada kepentingan tumbuh kembangnya siswa agar mampu berkembang sesuai dengan kodratnya. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan di lingkungan saya untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika, yaitu bila mana dalam mengambil keputusan melibatkan beberapa orang guru atau warga sekolah lainnya, sering terjadi perbedaan pandangan yang terkadang mempersulit tercapainya kesepakatan. Selain itu, adanya nilai-nilai kesetiakawanan menimbulkan rasa kasihan lebih dominan dan akhirnya terburu-buru dalam pengambilan keputusan. Pada saat mengambil suatu keputusan, terkadang hanya berdasarkan pada peraturan
tidak meninjau lebih lanjut dan tidak melihat fakta-fakta dan siapa yang terlibat. Hal ini ada kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan saya, yaitu terkadang keputusan yang diambil belum efektif. Maka dari itu, yang terbaik adalah untuk kepentingan dan keberpihakan pada murid. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimanakah kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang kita ambil haruslah memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga keputusan yang diambil haruslah tepat. Dan hal ini akan berdampak baik kepada murid karena keputusan tersebut berpihak pada murid. Telah sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid, maka kita telah mampu memerdekakan murid dalam belajar. Keputusan kita yang kita ambil akan berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid, seperti keputusan bagaimana menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa, membuat keputusan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid, yang dapat kita awali dengan mengetahui kesiapan, minat, profil belajar murid. Jika kita sudah mengetahui ketiga unsur tersebut, selanjutnya kita dapat memutuskan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mengakomodasi kebutuhan belajar setiap siswa melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, produk, ataupun proses. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran sudah seharusnya mengambil keputusan yang bijaksana. Pengambilan keputusan yang bijaksana memperlihatkan atau memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal. Tanggung jawab dan keputusan tersebut haruslah berpihak pada murid, agar kehidupan masa depan murid dapat terpenuhi dengan baik. Berikut adalah gambaran koneksi antar materi, antar modul, mulai modul 1.1 sampai modul 3.1. Tentu saja, hal yang sudah dilakukan oleh calon guru penggerak selama mempelajari modul 1.1 sampai dengan modul 3.1 ditujukan kepada murid atau berpihak pada murid. Yang pertama, mempelajari tentang materi dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul berikutnya tentang nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya adalah visi guru penggerak. Berikutnya adalah budaya positif. Lalu dilanjutkan pada modul pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian modul pembelajaran sosial emosional. Kemudian modul tentang coaching. Berikutnya adalah yang saat ini sedang dilakukan adalah pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Ini semua akan bermuara pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Kesimpulan akhir dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan atau kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan anak untuk dapat tumbuh kembang secara maksimal sesuai kodratnya dan memastikan bahwa prosesnya akan selamat dan bahagia. Kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin.
Dalam upaya menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan anak untuk dapat tumbuh kembang secara maksimal, maka guru sebagai pemimpin pembelajaran sudah dapat melakukan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada murid untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan atau kemerdekaan murid. Yang kedua, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, melalui nilai-nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid, sebagai pemimpin pembelajaran dapat menjadikan nilai-nilai tersebut untuk pegangan sekaligus pedoman ketika dituntut untuk mengambil sebuah keputusan. Koneksi materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, yaitu pengambilan keputusan secara tepat akan memberikan dampak akhir yang baik dalam proses pembelajarannya, sehingga mampu menciptakan well-being murid untuk kehidupan atau masa depan yang lebih baik sesuai dengan visi guru penggerak. Berikutnya, koneksi antar materi budaya positif dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Pengambilan sebuah keputusan yang tepat akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hal ini karena berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan melalui penerapan budaya positif. Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu seorang pendidik seharusnya mengambil keputusan pembelajaran yang tepat untuk potensi muridnya yang berbeda-beda. Melalui pembelajaran berdiferensiasi dapat membuat murid merasa nyaman dan merdeka dalam belajar karena sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Koneksi antar materi pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan adalah seorang guru dalam melakukan pengambilan keputusan dalam pembelajaran harus memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional sehingga dapat mengambil keputusan dengan kesadaran diri dilakukan dengan kesadaran penuh atau mindfulness berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kaitannya dengan pengambilan keputusan, yaitu untuk mengambil sebuah keputusan dengan baik, maka keterampilan coaching akan membantu guru sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan berbobot untuk memprediksi hasil dan berbagai opsi dalam pengambilan keputusan, serta merefleksikan pengambilan keputusan tersebut. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana pemahaman tentang konsep-konsep yang telah dipelajari pada modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Ada 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Konsep modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Secara pribadi saya mampu membedakan antara kasus dilema etika dan kasus bujukan moral, di mana dilema etika merupakan situasi pilihan keputusan yang dihadapkan antara kasus benar melawan benar. Sementara bujukan moral adalah situasi pengambilan keputusan antara benar melawan salah. Sehingga saya menyadari benang merah antara keduanya. Apabila permasalahan itu merupakan dilema etika, maka perlu menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek melawan jangka panjang. Pentingnya mengidentifikasi paradigma ini bukan hanya mengelompokkan permasalahan, namun membawa penajaman bahwa situasi yang saya hadapi
betul-betul mempertentangkan antara dua nilai, yaitu nilai kebajikan yang sama-sama penting. Demikianlah koneksi antar materi pada modul 3.1 ini. Semoga ini memberikan wawasan dan pencerahan bagi saya pribadi maupun pemirsa yang menyaksikan video ini. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.